Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan menjadi zaman yang penuh pengetahuan seperti pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perawatan preoperasi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan umum saya melakukan penyuluhan ini. Jadi, tujuannya yaitu Bapak dan Ibu serta teman-teman semua dapat memahami tentang materi preoperasi yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf bahwa penyuluhan ini yang sebelumnya akan dilakukan di ruang mawar Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, tetapi dipindahkan ke Zoom dilihat dengan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan untuk berkumpul atau berada di keramaian seperti itu. Jadi, penyuluhan kali ini dilakukan di Zoom meeting yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, saya Sylvia Triana dari Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah hadir ke acara penyuluhan dengan menggunakan Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya memulai materi ini? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja kita mulai. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu konsep preoperasi? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Baik, kalau tidak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan konsep preoperasi. Jadi, konsep preoperasi adalah bagian dari keperawatan perioperatif dan merupakan persiapan awal sebelum tindakan operasi. Dalam konsep preoperasi membahas tentang pengertian preoperasi, persiapan preoperasi, indikasi dan klasifikasi pembedahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada pasien preoperasi. Nah, apa sih preoperasi itu? Apakah ada yang tahu sebelumnya preoperasi itu apa? Baik, kalau tidak ada yang tahu, preoperasi adalah tahap yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika klien dikirim ke meja operasi. Keperawatan perioperatif merupakan tahapan awal dari keperawatan perioperatif. Tahapan ini merupakan awalan yang menjadi kesuksesan tahap-tahap berikutnya. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap berikutnya. Sebelumnya, di sini apakah ada yang tahu jenis dan tujuan tindakan operasi itu seperti apa? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, kalau tidak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan jenis dan tujuan tindakan operasi. Jadi, yang pertama yaitu ada diagnostik. Nah, di situ jenis operasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam menegakkan diagnosis pasti dari suatu penyakit seperti itu. Yang kedua ada paliatif, yaitu tindakan operasi yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi nyeri atau gejala penyakit dan tidak menyembuhkan. Yang ketiga ada ablatif, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan dengan cara pengangkatan bagian tubuh yang berpenyakit untuk proses penyembuhan. Contohnya seperti amputasi.
Nah, yang keempat ada konstruksif, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki fungsi atau penampilan yang telah hilang ataupun menurun. Contohnya, implantasi payudara, dagu, ataupun hidung. Nah, yang kelima ada transplantasi, yaitu tindakan pembedahan yang mengganti struktur tubuh yang tidak berfungsi. Contohnya, transplantasi ginjal, seperti itu. Nah, jadi apa sih persiapan dalam sebelum operasi ini? Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, jadi yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama ada formulir persetujuan atau inform consent. Nah, jadi inform consent di sini merupakan formulir persetujuan yang membuktikan bahwa klien dan keluarga benar membutuhkan tindakan operasi. Nah, dan bersedia untuk dilakukan tindakan operasi terhadap klien. Formulir ini biasanya disediakan oleh pihak rumah sakit dan ditandatangani oleh klien terhadap jika ditandatangani oleh klien dan keluarga jika telah mendapat penjelasan yang jelas dari petugas dokter ataupun perawat tentang tindakan operasi yang akan dilakukan seperti itu. Terus yang kedua ada hasil pemeriksaan penunjang. Nah, hasil pemeriksaan penunjang di sini yaitu hasil pemeriksaan laboratorium preoperatif seperti pemeriksaan darah, urin, dahak, dan lain-lain. Harus menunjukkan hasil yang normal. Nah, hasil pemeriksaan lain seperti foto ronsen, USG, EKG, dan lain-lain juga harus dipersiapkan sebelum tindakan operasi dilakukan. Seperti itu. Terus di sini juga ada persiapan khusus. Persiapan khusus di sini meliputi pemeriksaan golongan darah anggota keluarga. Jadi, anggota keluarga itu kita periksa golongan darahnya. Persiapan yang sangat penting untuk mempersiapkan kebutuhan darah bagi klien jika klien ini membutuhkan transfusi darah pasca operasi, seperti itu. Selanjutnya ada apa aja persiapan psikologis sebelum operasi. Nah, jadi persiapan psikologis sebelum operasi itu ada. Nah, persiapan pertama di sini ada informasi. Kenapa? Karena informasi yang jelas tentang persiapan operasi merupakan kebutuhan utama yang dapat mengetahui atau mengatasi kecemasan klien. Nah, informasi yang dimaksud meliputi apa yang akan dialami klien, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan tindakannya dilakukan, terus apa yang harus dilakukan klien dan keluarga, seperti itu. Terus yang kedua, di sini ada dukungan psikososial. Jadi, keberadaan orang terdekat selama perawatan preoperasi sangat penting dalam upaya mengatasi klien. Keberadaan petugas kesehatan juga merupakan dukungan sosial yang penting yang sangat dibutuhkan klien selama perawatan preoperasi ini. Terus yang ketiga ada perawatan klien dan keluarga. Nah, di sini peran klien dan keluarga meliputi melaksanakan semua peraturan pre-operasi dan bertanya kepada perawat atau dokter yang merawat jika mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan informasi. Nah, yang keempat, di sini ada pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilan ini meliputi eh, untuk mengatasi kecemasan klien pasca tindakan operasi yang dialami. Nah, pelatihan keterampilan ini meliputi mobilisasi dini pasca operasi, latihan napas dalam, latihan batuk efektif, terus cara menyokong luka yang benar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga persiapan fisiknya. Nah, persiapan fisik itu klien harus membatasi nutrisi dan cairan.
Nah, klien itu bisa puasa untuk sebelum dilakukan operasi itu klien bisa puasa. Nah, selanjutnya ada juga persiapan fisik, pengosongan usus dan kandung kemih. Nah, pengosongan isi perut dan kandung kemih dilakukan untuk mencegah cedera yang tidak perlu pada kandung kemih dan mencegah penyebaran infeksi dari isi usus selama pembedahan seperti itu. Nah, persiapan fisik yang lainnya ada hygiene atau kebersihan diri. Jadi, sebelum operasi, di sini klien diminta untuk kebersihan diri sebelum tindakan operasi harus dilakukan untuk menurunkan resiko infeksi luka seperti itu. Bisa menggunting kuku, mencukur rambut yang akan dilakukan operasi seperti itu. Terus selanjutnya pemeriksaan fisik perawatan fisiknya selanjutnya ada persiapan fisik, istirahat dan tidur serta obat-obatan. Nah, pastikan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan atau diresepkan harus sudah disiapkan dengan lengkap sebelum klien berangkat ke ruang operasi, seperti itu. Nah, teknik keterampilan pasca operasi di sini ada mobilisasi dini, terus ada juga napas dalam. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu batuk efektif. Nah, seperti itu. Batuk efektif itu dilakukan jika mengalami ketidaknyamanan pada tenggorokan, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam penyuluhan perawatan preoperasi kali ini. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang materi penyuluhan yang saya sampaikan? Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Bapak atau Ibu dan teman-teman, di sini saya akan memberikan soal untuk mengetahui tentang pengetahuan teman-teman tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jadi, di sini saya akan bertanya kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Soal pertama di sini, saya ingin menanyakan, apakah yang dimaksud dengan perawatan preoperasi? Ada yang bisa jawab? Baik, iya sudah benar itu jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua itu ada apa saja faktor resiko dalam tindakan operasi yang yang akan dilakukan tindakan operasi? Apakah ada yang bisa jawab? Baik, sudah benar ya jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana persiapan fisik dan psikologis preoperasi yang akan dilakukan pasien? Oh iya, baik sudah benar itu jawabannya. Selanjutnya, apa saja jenis dan tujuan tindakan operasi? Baik sudah benar ya itu jawabannya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi penyuluhan yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu serta teman-teman semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih karena telah hadir di Zoom meeting kali ini dan telah mendengarkan penyuluhan dari saya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.